Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd, ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian hadis yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom dalam program kajian hadis. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, kita melanjutkan kajian hadis, pembahasan hadis dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Kita sampai pada hadis yang ke-62, di bab al-muraqabah, yaitu pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan hadisnya. Ya, qala al-muallifu rahimahullahu taala an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulamu inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka walijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Ya, yang bunyinya dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, berkata, dulu kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman. Dulu atau pernah saya berada, ya, di belakang Nabi. Ya, suatu hari saya pernah berada di belakang Nabi. Kalau tidak salah, yaitu dibonceng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di seekor unta, di atas seekor unta. Ya, jadi Nabi pernah membonceng Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Abbas adalah paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Nabi pernah memboncengnya di atas seekor unta. Lalu Nabi mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil. Ya, ketika itu Abdullah bin Abbas itu belum beranjak dewasa, ya, belum, atau masih dikatakan masih remaja lah begitu. Inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Ya, Nabi ingin mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas yang ketika itu masih kecil, yaitu diajarkan beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Ya, apakah kalimat itu? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Ya. Yang dimaksud di sini menjaga Allah, ya, disebutkan dalam kitab ini, dalam syarah kitab ini, yaitu menjaga agama Allah, menjaga syariat Allah. Itu maksudnya menjaga Allah. Ya, menjaga agama Allah atau menjaga syariat Allah, menjaga Islam, agama Islam. Ya, bukan
kita menjaga Allah, karena Allah itu tidak butuh penjagaan, karena Allah mengurus dirinya sendiri dan mengurus seluruh makhluknya. Kita pun diurus oleh Allah, kita punya urusan. Makanya kita tidak menjaga Allah, yang dimaksud adalah menjaga agama Allah, menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya menjaga syariat Allah yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dan meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Itu yang dimaksud dengan menjaga agama Allah. Ya, termasuk juga mempelajari agama Allah. Jadi belajar ilmu agama, ya, yang seperti sekarang kita ini kan sedang belajar ilmu agama ya, masalah hadis. Maka itu juga termasuk menjaga agama Allah. Ya, begitu juga menyampaikan agama Allah, mendakwakan agama Allah, ilmu agama kita sampaikan, syariat agama kita sampaikan kepada orang lain, itu juga adalah bagian dari menjaga Allah, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita komitmen dan konsisten menjalankan syariat ini, mentaati Allah, ya, meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya, mentaati Allah dan Rasul-Nya, ya, kita istiqomah terus bersabar mempelajari ilmu agama agar kita mengetahui mana perkara-perkara yang dibolehkan, mana yang dilarang dan seterusnya. Begitu juga kita menyampaikan agama ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Maka kalau kita istiqomah, ya yahfadzka, maka Allah akan menjaga kita. Yakin itu. Ini perkataan Nabi. Nabi tidak pernah berkata yang tidak benar. Ya, Nabi itu berkata karena mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin dan yakinlah Allah akan menjaga kita. Allah akan menjaga kita kalau kita menjaga Allah, menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah jaga? Ya, Allah menjaga apanya? Allah menjaga harta kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita. Allah menjaga badan kita, ya, dan Allah menjaga juga kita punya agama. Ini ikhwata Islam azakullah, yakin dan yakinlah kalau kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwata Islam. Ya, kita lanjutkan. Oleh karena itulah hadis ini memberikan kepada kita motivasi yang besar kalau kita ingin mendapatkan penjagaan dari Allah dari berbagai sisi. Kita ingin dijaga kita punya kesehatan, punya fisik, punya badan, ingin dijaga kita punya akal, iman, agama, harta, bahkan keluarga kita. Kalau kita ingin dijaga oleh Allah, maka jagalah Allah. Penuhilah syaratnya terlebih dahulu, maka Allah akan tunaikan janjinya melalui perantara Rasulnya tentunya, yaitu melalui lisan Rasulnya, karena beliau mengatakan jagalah Allah maka niscaya Allah akan menjaga kamu. Ya, ini ikhwatul Islam azakallah. Ini jelas ini ya. Kemudian ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, jagalah syariat Allah, maka kamu akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Ya, yakin dan yakinlah kalau kita menjaga syariat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita. Ya. Akan memberikan kemudahan kepada kita, akan membimbing kita. Ya, kalau kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bersama dengan kita, Allah artinya kebersamaan ini, Allah artinya Allah membimbing kita, menjaga kita, melindungi kita, menolong kita, maka tidak ada orang yang bisa mengganggu kita. Tidak ada orang-orang jahat yang bisa menghalang-halangi kita dan seterusnya. Ini ikhwatul Islam azakullah. Idza sa'ata fas'alillah.
Jika engkau meminta kepada Allah, mintalah kepada Allah. Ya, kita punya hajat, punya masalah, ya segera kita minta kepada Allah. Baik masalah yang besar, masalah yang kecil, kebutuhan yang besar, yang kecil, minta kepada Allah. Adukan segala kekurangan kita, kelemahan kita. Kita sandarkan hati kita kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Bukan berarti kita tidak bekerja. Iya, bukan berarti kita meminta terus tanpa mau berusaha. Artinya setelah kita berusaha, bekerja dengan cara-cara yang dihalalkan dalam syariat Islam ini, maka mintalah keputusannya di tangan Allah, mintalah hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ikhwatul Islam, azakumullah. Bukan berarti kita pasrah begitu saja, sekedar meminta tetapi tidak berusaha. Sekali lagi, tawakal itu tidak menghalangi kita untuk meninggalkan namanya usaha. Ya, artinya jangan kita berdoa saja, meminta saja terus kepada Allah, tetapi kita tidak mau berusaha. Lihat bagaimana Nabi, ya beliau berusaha. Ya, beliau berusaha, berdoa, bekerja dan seterusnya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau meminta pertolongan kepada Allah, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Seandainya kita misalnya menghadapi musuh-musuh yang benci kepada Islam misalnya, ya maka tidak ada yang bisa menolong kita, apalagi kita dalam keadaan lemah, tidak memiliki apa-apa. Maka mintalah kepada Allah. Sebagaimana Nabi, ya dalam peperangan, dalam keadaan yang sangat lemah, ya kurangnya peralatan peperangan, tetapi Nabi terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mengadukan segala kekurangannya, maka Allah memberikan pertolongan. Ya, jadi kalau ada masalah-masalah yang kita hadapi, ya maka hendaklah kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita mengadu kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan pertolongan hanyalah Allah. Adapun manusia hanyalah sebab. Ya. Bukan berarti kita tidak bisa minta bantuan kepada manusia. Itu boleh-boleh saja. Tetapi jangan sampai kita menganggap bahwasanya manusia itulah ya satu-satunya yang memberikan pertolongan kepada kita. Kita lupa kepada Allah. Itu yang salah. Ya. Yang salah kalau kita seolah-olah yang memberikan bantuan 100% itu hanyalah manusia kepada kita. Padahal manusia itu hanyalah perantara saja. Ya. Dan manusia itu memberikan bantuan kepada Allah karena Allah yang menggerakkan hatinya untuk membantu kita. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menggerakkan hatinya untuk membantu kita, maka orang itu tidak akan membantu kita. Ya, jadi itu ya. Jadi sekali lagi, tatkala kita ada masalah, yang pertama kali yang kita ingat adalah Allah. Allah dulu. Jangan kita ingat manusia. Ya, akhirnya kita melupakan Allah. Seolah-olah manusia itulah yang memberikan bantuan kepada kita 100%. Padahal sebenarnya tidak demikian. Iya. Ya. Padahal yang sebenarnya yang memberikan bantuan kita, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah yang menggerakkan hati orang lain itu untuk membantu kita, untuk memberikan pertolongan kepada kita. Ya, karena di sini kan jelas sekali Nabi mengatakan, apabila engkau minta pertolonganlah kamu kepada Allah. Nabi tidak mengatakan, apabila engkau minta pertolonganlah kamu kepada manusia. Iya. Tetapi minta pertolonganlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi perkara-perkara yang manusia tidak bisa kerjakan. Ya. Ya, seperti misalnya minta rezeki, ya. Kemudian misalnya minta disembuhkan dari penyakit. Ya, itu kan semuanya hanya Allah yang bisa memberikan rezeki kepada kita, yang bisa menyembuhkan, ya, dan seterusnya. Ya, manusia ya hanyalah berusaha saja. Dokter tidak bisa menyembuhkan. Dokter hanya bisa mengobati. Iya, tetapi kesembuhan di tangan Allah. Karena banyak orang yang sudah berobat ke dokter, ke sana kemari, habiskan dananya, toh juga tidak sembuh-sembuh juga kan. Itu banyak terjadi. Bahkan ada yang meninggal dunia, padahal sudah berobat kemana-mana. Iya, berarti yang menyembuhkan Allah, bukan obat, bukan dokter. Ya,
Yang menyehatkan kita Allah, bukan makanan. Makanan itu cuma sebagai perantara saja. Karena ada orang juga yang makan makanan sehat juga akhirnya sakit juga. Boleh jadi karena faktor-faktor yang lainnya. Ini ikhwat Islam, azakumullah. Jadi jelas ya. Tapi bukan berarti kita menafikan untuk saling tolong menolong di antara kita. Ya, tentu kita saling tolong menolong. Kalau ada saudara kita ya atau kerabat kita yang membutuhkan bantuan, ya selama kita mampu memberikan bantuan yang kita bantu. Karena Allah memerintahkan kepada kita wa ta'awanu ya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan hendaklah kalian tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Selama kebaikan ya kita saling tolong menolong. Tapi ingat, yang meminta pertolongan jangan hatinya terpaut kepada orang tersebut. Jangan dia merasa tenang dengan orang tersebut, tapi dia hatinya ketenangannya itu dia terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tentu dengan perantara dari manusia itu ya. Kemudian wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in. Ketahuilah bahwasanya seandainya seluruh umat itu berkumpul ya, seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu ya, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu meskipun sedikit pun manfaat itu kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ya, kecuali apa yang telah kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Iya, jadi sekali lagi yang memberikan manfaat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia. Manusia hanya perantara, hanya sebab saja, hanya sarana dan wasilah. Tapi yang memberikan manfaat apa saja? Manfaat kesehatan, manfaat keuangan, manfaat kehidupan dan seterusnya. Ya, sekecil apapun kemanfaatan itu yang kita rasakan. Seandainya manusia berkumpul untuk misalnya memberikan kita bantuan misalnya. Tapi kalau Allah tidak izinkan, tidak akan terjadi kan? Contoh misalnya, andainya semua para dokter ya berkumpul, para ahli profesor berkumpul untuk menyembuhkan atau mengobati seorang pasien. Ya, padahal dokternya sudah didatangkan dari berbagai negara ya dengan jumlah yang cukup banyak untuk mengobati penyakit kronis itu. Ya, tentu mereka para dokter ingin memberikan manfaat itu berupa kesembuhan kepada sang pasien itu, padahal dokternya ini sudah para ahli dan jumlahnya yang begitu banyak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki untuk sembuh, tidak akan sembuh. Tidak akan sembuh. Ya, karena yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita memiliki namanya keyakinan yang sebenar-benarnya dalam masalah ini. Sebaliknya, ya kata Allah, wa nijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Ya, sebaliknya, apabila seluruh umat manusia itu berkumpul untuk memberikan kemudaratan kepadamu sedikit pun, ya maka mereka tidak bisa memberikan kemudaratan kepadamu meskipun sedikit pun kemudaratan itu kecuali apa yang telah Allah tetapkan di dalam Lauhul Mahfuznya. Ya. Ini sama juga yang memberikan kemudaratan hanyalah Allah. Yang memberikan penyakit, musibah, ya hal-hal yang bersifat mudarat hanyalah Allah. Bukan berarti Allah ingin memudaratkan hamba-hambanya, tidak. Tentu ada hikmahnya. Adanya bencana-bencana, adanya sakit, adanya kesedihan, kematian, itu semua pasti ada hikmahnya. Ya, tetapi yang membuat, yang mematikan, yang menghidupkan, yang menetapkan adanya bencana, kesedihan dan seterusnya, itu kan Allah, bukan manusia. Ya, contoh misalnya, Nabi Ibrahim kan pernah mau dibunuh ya oleh Raja Namrud dengan bala tentaranya. Nabi Ibrahim pun diikat lalu dimasukkan ke dalam api yang berkobar. Ya, jadi mereka menyangka bahwasanya Nabi Ibrahim akan mati dengan api yang berkobar itu, akan terbakar dengan api yang berkobar. Tapi apa yang terjadi? Satu helai bulu di tubuh Nabi Ibrahim tidak ada yang terbakar. Satu helai bulu pun tidak ada yang terbakar di tubuh Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan bahwasanya
Ini menunjukkan bahwasanya yang memberikan mudarat itu bukanlah manusia. Manusia hanya bisa berencana, ya, ingin mencelakakan kita, ingin mengganggu kita. Tetapi kalau Allah tidak menetapkan kita terkena bencana, tidak terkena gangguan dari orang itu, kita tidak akan terkena. Sebagaimana Nabi Ibrahim kan, selamat dia, tidak meninggal, tidak terbakar. Bahkan satu bulu yang ada di tubuh beliau tidak ada yang terbakar. Ini menunjukkan bahwasanya yang memberikan kemudaratan, keselamatan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sama juga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikepung di tengah malam, ya, dikepung oleh ahli-ahli pedang dari orang-orang Quraisy kafir pada saat itu, ya, dikelilingi rumah Nabi kan, ya, Nabi mau dibunuh, mau dieksekusi, ya. Artinya mereka berkumpul untuk memberikan kemudaratan kepada Nabi dengan cara membunuh Nabi. Tapi apa yang terjadi? Nabi keluar rumah aman selamat. Nabi tidak tersentuh sedikit pun dengan pedang. Ya, ini menunjukkan bahwasanya yang memberikan kemudaratan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan manfaat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak yang lain. Ya. Ini ikhwat Islam, azakallah. Ya, rufiatil aqlam, ya, pena-pena, artinya ini takdir, ini sudah tertulis, ya, takdir kita sejak kita di alam, bahkan sebelum kita berada di alam rahim ibu kita, itu takdir kita sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Saya ulang lagi, ya, dalam hadis disebutkan semua takdir makhluknya termasuk takdir manusia itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, ya, sebuah catatan yang Allah perintahkan untuk dicatat, ya, semua takdir-takdir, peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini itu sudah tertulis 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Berarti takdir kita ini sudah lama tercatat, sudah ada, kita punya takdir tercatat di Lauhul Mahfuz itu. Ya, jadi kita sekarang ini di dunia ini cuma sekedar menjalani takdir kita yang sudah tercatat 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya, ini yang harus kita pahami. Tapi sekali lagi, namanya takdir yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz itu rahasia Allah, tidak ada yang tahu. Nabi Muhammad saya tidak tahu, apalagi kita. Ya, malaikat saya tidak tahu, apalagi kita. Hanya yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasia Allah, itu takdir itu. Kita hanya menjalankan saja. Ya, kita hanya menjalankan, ya, hidup dan kehidupan ini. Tentu kita berjalan sesuai dengan syariat-syariat Islam. Ya, kita menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya dan seterusnya. Ya, insya Allah kalau kita berjalan sesuai dengan aturan syariat, insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan daripada hadis ini, ya, ada lanjutannya, ya, ihfadillah tajidhu amamak, jagalah Allah, ya, ini masih Nabi menyampaikan kepada siapa namanya, Abdullah bin Abbas, jagalah Allah maka engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Ya, bukan berarti zatnya Allah ada di hadapan kita, bukan, ya. Zatnya Allah tetap ada di arasnya, di atas langit yang ketujuh yang paling tinggi, itu zatnya Allah. Tetapi yang dimaksud adalah penjagaan Allah, perlindungan Allah, pengawasan Allah, pengetahuan Allah, ya, itu ada bersama kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga, memberikan pertolongan kepada kita kalau kita senantiasa menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita takut terhadap masa depan yang akan kita hadapi. Janganlah kita bersedih atas apa-apa yang kita belum raih dari kehidupan dunia ini. Selama kita bersama dengan Allah, selama kita komitmen dan konsisten menjaga agama Allah, mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menjaga kita. Kemudian ta'arraf ilallahi fir raqa ya'rifka fisyiddah. Maka kenalilah Allah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang, maka Allah akan mengenalmu, ya, dalam mengingatmu dalam keadaan susah. Artinya kalau kita ingin diingat Allah, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan kita punya masalah, maka ingatlah Allah, kenallah Allah pada saat kita senang. Ya. Jangan nanti
ketika kita senang, kita lupa kepada Allah, lupa kita untuk berzikir kepada Allah, lupa kita untuk bersyukur kepada Allah, lupa kita untuk mentaati Allah. Nanti ketika kita susah, ada masalah, ada hal-hal yang pelik, baru kita ingat Allah, baru kita sebut-sebut Allah. Bagaimana Allah bisa memberikan pertolongan kepada kita? Sedangkan ketika kita sehat, ketika kita lapang, ketika kita ada kenikmatan, kita lupa kepada Allah. Bagaimana Allah bisa mengingat kita tatkala kita susah? Oleh karena itulah Nabi memberikan kita bimbingan dalam hadis ini, kalau kita ingin diingat oleh Allah, ingin mendapatkan pertolongan Allah, bantuan Allah, penjagaan Allah, kita diberikan jalan keluar ya atas apa yang kita hadapi, khususnya tatkala kita dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan masalah, maka ingatlah Allah ketika kita sehat. Ingatlah Allah ketika kita punya kelebihan-kelebihan, kelapangan-kelapangan. Ingatlah Allah ketika kita ya mendapatkan kenikmatan dalam keadaan kelapangan, dalam keadaan keluasan, ya, dalam keadaan kebahagiaan, kenikmatan. Ingatlah Allah, taatilah Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah apa yang tidak ditakdirkan kepadamu, maka sesuatu itu tidak akan mengenaimu. Artinya, kalau tercatat di Lauhul Mahfuz kita tidak kena musibah, maka kita tidak akan kena musibah. Contoh misalnya, kita lihat ya, terkadang itu ada yang terjadi kebakaran ya, gempa, tetapi ada rumah itu tidak kena gempa. Padahal rumah-rumah di sekelilingnya kena gempa, hancur semua. Rumah itu tidak kena. Berarti rumah tersebut sudah tercatat di Lauhul Mahfuz bahwasanya terjadi gempa di tempat itu, di daerah itu, tapi rumah itu tidak terkena gempa, artinya tidak hancur. Ya, itu menunjukkan bahwasanya Allah belum tidak menakdirkan rumah tersebut terkena gempa, padahal di sekitarnya kena gempa semua. Wa in ma asabaka lam yakun yukhti'aka. Sebaliknya, jika tercatat di Lauhul Mahfuz kamu itu kena musibah, maka ketika datang musibah, maka kamu tidak akan terhindar darinya. Ya, tidak akan terhindar. Karena apa? Karena sudah tercatat di Lauhul Mahfuz bahwasanya seseorang itu akan terkena musibah. Meskipun barangkali dia sudah membentengi dirinya dengan berbagai alat-alat canggih supaya tidak terkena musibah dan seterusnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan akan kena musibah, maka akan kena musibah. Apapun yang kita upayakan, apapun yang sudah kita usahakan untuk tidak terkena musibah, ya, tidak kena bencana, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan di Lauhul Mahfuz, maka kita akan kena. Ya, wa'lam anna nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu datang dengan kesabaran kita. Artinya dengan kesabaran kita atas apa yang kita hadapi, musibah-musibah yang kita hadapi, maka dengan kesabaran itulah maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Ya, dan sekali lagi pertolongan itu datang tatkala kita bersabar. Iya. Bukan kita berkeluh kesah, bukan kita mengeluh dan seterusnya, bukan kita berburuk sangka dan seterusnya, bukan kita berputus asa, tetapi kita bersabar, kita mengatakan bahwasanya ini semua adalah ketentuan Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semuanya menyandarkan semua ini merupakan keputusan Allah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar terus, kita komitmen dan konsisten menjalankan perintah Allah meskipun berbagai macam rintangan-rintangan yang kita hadapi. Insyaallah lambat laun, esok atau hari ini atau esok atau pekan depan atau yang akan datang, Allah insyaallah akan memberikan pertolongannya. Wa annal faraj ma'al karbi, bahwasanya ya kesempatan yang luang atau kelapangan atau ya yang semisalnya itu datang di saat kita dalam keadaan susah. Ya, kita lihat bagaimana Nabi Musa ya ketika dikejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya, ya, yang mana Nabi Musa di hadapannya Laut Merah yang sangat dalam, tidak ada kapal pada saat itu,
sedangkan di belakang mereka dikejar oleh Fir'aun dengan bala tentara yang sangat banyak ketika itu. Tetapi Nabi Musa, dia bersabar, ya, dia terus berdoa kepada Allah dan seterusnya, ya, akhirnya dengan kesusahan yang dihadapi itu Allah berikan dia jalan keluar. Itu apa? Yaitu Allah ubah lautan itu, Laut Merah, menjadi daratan. Ya, akhirnya Nabi Musa pun dan Bani Israel bisa melewati jalan tersebut, ya, dengan selamat, lalu diikuti oleh Fir'aun dan bala tentara yang cukup banyak. Ketika Fir'aun masuk ke air yang sudah menjadi daratan itu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala ubah kembali daratan itu menjadi air kembali. Akhirnya Fir'aun dan tentaranya tenggelam semua, sedangkan Nabi Musa sudah sampai ke seberang jalan, ya, ke seberang daerah yang itu sudah tanah yang sebenarnya bukanlah air. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Musa dalam keadaan kesempitan, dalam keadaan kesusahan, tetapi terus dia berbaik sangka kepada Allah, terus dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus dia yakin bahwasanya Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Akhirnya Allah pun memberikan pertolongan kepadanya. Wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah bahwasanya, ya, bersamaan dengan kesusahan itu ada kemudahan. Ya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan dengan kesusahan itu, kesulitan itu, problematika itu ada kemudahan. Yakinlah kita tidak akan pernah susah terus. Kita tidak akan pernah bersedih terus. Ya, yakinlah kalau kita bersama dengan Allah, kita senantiasa dekat kepada Allah, senantiasa kita menyandarkan diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, senantiasa kita mentaati Allah dan Rasulnya, insya Allah kesusahan-kesusahan yang kita hadapi, yang kita alami, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan yang begitu banyak. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan, penjelasan tentang muraqabatullah. Intinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, bukan cuma menjaga, bahkan memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kita, mengistijabah kita punya doa-doa, kita punya permintaan-permintaan, selama kita mau menjaga Allah, selama kita mau menjaga syariat Allah, selama kita mau komitmen dan konsisten sampai akhir hayat kita menjalani perintah-perintah Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini adalah penuh dengan cobaan, penuh dengan rintangan, penuh dengan problematika kehidupan, tetapi kita harus berbaik sangka kepada Allah, ya, bahwasanya ini adalah ujian bagi kita. Allah ingin mengetahui siapa di antara kita orang-orang yang bersabar, orang-orang yang berbaik sangka kepada Allah, orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup, kalau ada yang bertanya dipersilahkan. Ada yang bertanya dipersilahkan. Ya, kalau tidak ada, kita cukup sampai sini. Barakallahu fikum, nasyukurukum ala hada. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.